para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa para sedulur, di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya yang udah subscribe di kanal YouTube saya ini, untuk ngobrol seputaran peta perpolitikan di negara kita. Yang kayaknya banyak kejutan ya akhir-akhir ini menjelang pemilu 2024 nanti ya. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwasanya banyak sekali ya perubahan-perubahan yang sebetulnya yang bikin surprise gitu kan. Seperti kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini ada Partai PAN dan Golkar yang kemudian yang kemarin sempat kita nggak tahu kemana arah dukungannya, apakah ke Ganjar Pranowo, dan saya sendiri pun secara pribadi juga prediksi saya akan ke Ganjar Pranowo, tapi terakhir kan deklarasinya adalah PAN dan Golkar mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024 nanti. Begitu juga dari beberapa peristiwa seperti ada kader dari PDIP ya, yaitu Budiman Sujatmiko yang secara terang-terangan ya mendukung Prabowo Subianto ya, yang akan maju menjadi capres di Pilpres 2024 nanti, yang mana Budiman Sujatmiko seperti yang kita tahu sendiri adalah salah seorang kader ya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang notabene sudah memutuskan untuk mencalonkan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti. Nah ini kayaknya semakin kesininya semakin banyak peristiwa yang kejadian-kejadian yang cukup bikin kita surprise ya. Sementara kalau kita lihat Anies Baswedan ya anteng-anteng aja gitu kan. Tapi kalau kita lihat petanya sekarang ini, sebetulnya sudah semestinya PDI Perjuangan dengan jagonya calonnya Ganjar Pranowo lebih berhati-hati ya lihat peta perpolitikan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini ya. Karena kalau kita lihat juga banyak daripada pendukung ataupun Jokowi mania ya, pendukung Presiden Jokowi yang jumlahnya juga besar, yang sepertinya mulai terbelah gitu kan. Karena sebagian memang kalau kita lihat dukungannya ke Prabowo Subianto. Prabowo Subianto ini kayaknya sepertinya betul-betul udah bisa menarik simpati daripada sebagian pendukung Presiden Jokowi, karena memang diposisikan dia dekat ya sebagai penerus program-program daripada Presiden Joko Widodo nanti. Nah ini gitu kan. Tapi kalau kita lihat sebetulnya persaingannya ini yang ketara sebetulnya antara Prabowo Subianto dan kubu Ganjar Pranowo ya. Karena kan kue yang diperebutkan daripada pemilih ini sebetulnya pemilih daripada Ganjar Pranowo yang notabene Jawa Tengah, Jawa Timur yang salah satunya yang terbesar sekarang juga mulai dimasukin oleh pengaruh oleh Prabowo Subianto. Yang mana kalau kita lihat peristiwa-peristiwa ini sininya semakin memberikan sinyal-sinyal bahwasanya peluang Anies Baswedan juga masih besar ya, besar. Karena kalau kita lihat sekarang kan yang kue pemilih ini yang betul-betul lagi diperebutkan adalah pemilih Presiden Joko Widodo di Pilpres yang lalu ya, gitu kan. Sekarang lagi diperebutkan antara sosok Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sementara Anies Baswedan sepertinya udah jelas ya pendukungnya adalah pemilih daripada Prabowo Subianto di Pilpres 5 tahun yang lalu. Sekarang juga peluangnya semakin besar karena memang kemudian yang saya sendiri khawatirkan kalau kita lihat adalah dulu bersatunya fusinya antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kalau Ganjar Pranowo itu dulu join sama Prabowo Subianto, baik itu Ganjar Pranowo sebagai presiden atau Prabowo Subianto sebagai cawapresnya, ataupun capresnya Prabowo Subianto kemudian cawapresnya Ganjar Pranowo, tentunya peluang Anies Baswedan untuk
memenangkan kontestasi di Pilpres 2024 nanti sangatlah kecil, nyaris ya, kemungkinannya kecil sekali kalau memang posisi itu terjadi. Tapi yang mengembirakan untuk saya sendiri adalah saat ini hal tersebut kayaknya semakin jauh daripada kenyataan. Nah, memang kemudian malah yang terjadi persaingannya memang sekarang lagi heatingnya antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo gitu kan. Karena memang kalau dari survei elektabilitas sebetulnya saling balap-balapan antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, dan ini sebetulnya menguntungkan kubu Anies Baswedan karena dengan dua sosok tersebut nggak bersatu gitu kan, posisi Anies Baswedan untuk memenangkan kontestasi nanti kemungkinan besar akan sangat terbuka lebar gitu kan. Nah itu, apapun itu juga Anies Baswedan udah melewati masa-masa kemarin, memang sempat kan isu-isu kampanye negatif serangan ke Anies Baswedan itu sangatlah kuat 4 atau 5 bulan yang lalu, dan tampaknya sekarang memang fasenya karena memang serangannya itu udah terus-menerus bergelombang gitu kan. Ternyata juga penyerangnya juga akhirnya juga kelelahan ya, baik kelelahan secara macam-macam lah, bisa aja tentang amunisi untuk ini kan kalau yang tokoh-tokoh untuk penyerang kayak gitu kan, maupun kampanye negatif tentunya juga butuh pendanaan kan, butuh amunisi lah gitu kan. Kalau memang sampai panjang gitu kan akhirnya juga kelelahan, dan sekarang kayaknya memang mereda kan, karena Anies Baswedan sendiri sudah membuktikan bahwasannya bisa bertahan ya dari kampanye serangan-serangan isu-isu negatif yang ada tentunya di media sosial ya gitu kan. Nah ini, dan sekarang memang semakin kuat memang persaingannya, tampaknya sekarang fokus publik itu di sosok Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, dan ini sangat seru ya, sangat ketat sekali, dan ini tentunya justru serangan isu negatif ataupun apapun itu terhadap Anies Baswedan mereda, dan ini sangat menguntungkan kubu Anies Baswedan, dan peluangnya untuk memenangkan Pilpres 2024 nanti akan terjaga gitu kan. Lain halnya ceritanya kalau kemudian Anies Baswedan itu kemudian survei kemarin elektabilitasnya nomor 2, nggak usah nomor 1, tentunya akan ada wacana-wacana untuk fusi penyatuan antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, dan ini tentunya sangat kritis sekali kalau sampai hal itu terjadi. Tentunya peluang Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti sangatlah kecil. Apapun itu teman-teman, banyak hal ataupun peristiwa-peristiwa yang akhir-akhir ini nggak kita duga. Salah satunya adalah Partai PAN dan Partai Golkar yang kemarin menurut saya pribadi juga dukungannya akan mengarah ke Ganjar Pranowo. Itu sekarang malah ke Prabowo Subianto ya. Kita juga lihat kemarin Partai PSI juga kayaknya membuka posisi bargain politik ke Prabowo Subianto, karena memang kemudian malah kayaknya kan memang kontra ya dengan PDI Perjuangan yang asal muasalnya PSI sendiri memang mendukung mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024 nanti, tapi karena memang responnya dari partai yang notabene yang punya Ganjar Pranowo juga kurang friendly mungkin gitu kan, kayaknya sepertinya ada wacana-wacana untuk mendukung Prabowo Subianto ya, kalau kita lihat dari medsos akhir-akhir ini. Dan nggak heran kalau kemudian juga di PSI banyak tokoh-tokoh sentralnya di PSI yang kemudian sampai kemudian keluar ya dari PSI gitu kan, mengundurkan diri dari PSI karena memang mereka sebetulnya tetap pendiriannya untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti. Apapun itu teman-teman, kita sebagai pemilih tetap santai, dan ini kita pantau terus gitu kan, siapapun yang menang nanti di Pilpres 2024 nanti tentunya adalah putra terbaik bangsa, dan kita sebagai supporter penonton menjadi penonton yang bagus, yang
baik teman-teman. Oke, gitu teman-teman, ini obrolan kita sore hari ini. Moga-moga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi masih seputaran peta perpolitikan menuju Pilpres 2024 nanti. Oke, gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Gung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk matur nuwun.